Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amelia Rizky. Di sini saya akan membuat video presentasi. Tapi sebelum membahas lebih lanjut, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri, Amelia Rizky, dengan NPM 19012700031. Yuli Sahara, MST, dengan NPM 19012700002. Rizky Pratama dengan NPM 19012700011. Nita Koryati dengan NPM 19012700036. Muniati Sulam dengan NPM 19012700033 dan Anissa Nurfitria dengan NPM 19012700009. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang filosofi manajemen strategi dalam kegiatan ekonomi. Konsep manajemen strategi. Strategi membentuk pola pengambilan keputusan dalam mewujudkan visi organisasi dengan tindakan berpola. Perusahaan dapat mengerahkan dan mengarahkan seluruh sumber daya organisasi secara efektif ke perwujudan visi organisasi. Sebagai contoh, perusahaan yang memilih differentiation strategi akan memilih pola tindakan untuk menjadikan perusahaan berbeda karena keunggulannya di dalam persaingan. Pengertian manajemen strategi. Manajemen strategi adalah proses untuk membentuk organisasi dalam mengidentifikasi apa yang ingin kita capai dan bagaimana seharusnya mereka mencapai hasil yang bernilai. Dan juga, manajemen strategi merupakan proses untuk membantu organisasi dalam merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan dan tindakan manajerial yang membuat organisasi mampu mencapai tujuan secara efektif. Di sini saya akan menjelaskan karakter manajemen strategi. Nah, yang pertama, manajemen strategi meningkatkan efektivitas organisasional. Yang kedua, manajemen strategi berarah ke arah jangka panjang. Yang ketiga, manajemen strategi berkenan dengan keputusan-keputusan manajemen puncak atau manajer senior. Yang keempat, manajemen strategi terdapat pada setiap level organisasi. Dan yang terakhir, manajemen strategi memasyaratkan pengetahuan yang luas tentang organisasi. Oke, selanjutnya itu ada manfaat manajemen strategi. Yang pertama itu memungkinkan mengenali, menetapkan prioritas dan memanfaatkan berbagai peluang. Yang kedua itu menyediakan pandangan objektif mengenai masalah manajemen. Yang ketiga itu menjadi kerangka kerja untuk memperbaiki koordinasi dan pengendalian aktivitas. Yang keempat itu meminimalkan pengaruh kondisi dan perubahan yang merugikan. Yang kelima itu memungkinkan keputusan utama yang lebih baik mendukung sasaran yang telah ditetapkan. Implementasi manajemen strategi memerlukan suatu perusahaan untuk membangun objektif tahunan, menciptakan kebijakan, memotivasi karyawan, dan mengalokasikan sumber daya sehingga strategi yang dirumuskan dapat dilaksanakan. Kemudian implementasi strategi termasuk strategi sampai budaya yang mendukung, menciptakan struktur organisasi yang efektif, mengarahkan upaya pemasaran, menyiapkan anggaran, mengembangkan dan menggunakan sistem informasi, dan yang terakhir menghubungkan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Yang selanjutnya adalah tahapan-tahapan dalam menyusun manajemen strategi. Yang pertama adalah merumuskan atau kita men-schedule atau mencatat apa saja yang perlu dilakukan dalam manajemen strategi. Yang kedua adalah menerapkan, yaitu kita menerapkan apa yang telah kita schedulekan atau yang kita telah jadwalkan pada rumusan yang sebelumnya. Yang ketiga atau yang terakhir adalah evaluasi, yaitu kita memperbaiki apa saja yang kurang atau yang salah dalam manajemen strategi kita tersebut.